Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Memiliki rumah impian adalah mimpi semua orang. Not only her mas, but everyone's dream. Kalau di serial Layangan Putus, Kinan ingin memiliki penthouse. Pemilik rumah kali ini justru mendambakan rumah yang tenang dan damai dengan suasana Bali. Tentu ada banyak sekali yang menyukai rumah dengan nuansa Bali. Tapi apa yang menjadikan rumah ini lebih menarik? Di episode kali ini kita tidak hanya akan melihat bagaimana suasana tenang dan damai dapat dihadirkan pada rumah, namun juga cerita menarik di balik hadirnya rumah ini. So, tonton video ini sampai selesai ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Berlokasi di dekat pantai di daerah Maluku Utara, rumah yang diberi nama Sweta House ini akan menjadi rumah tinggal yang tenang, syahdu, dan juga damai. Hadirnya Sweta House merupakan bentuk kasih sayang dari pemilik kepada anak-anaknya agar memiliki hunian sendiri tanpa harus benar-benar jauh dari dekapan orang tuanya. Rumah ini sendiri berdiri di atas lahan sebesar 5.000 meter persegi. Luas banget ya. Dan rumah ini dibangun di atas sisa lahan yang dimiliki pemilik dari rumah sebelumnya. Nah, masih ingat gak dengan rumah ini kan? Nah, Sweta House ini dibangun tepat di depan rumah ini. Dengan lahan yang begitu luas, pemilik ingin memiliki sebuah kawasan private yang dapat diisi dan dihuni oleh keluarga besarnya. Seorang family man banget ya. Nah, untuk pembahasan detail konsep dari rumah ini, yuk kita dengarkan penjelasan arsitek dan desainer interior si Bambo Studio. Oke, baik. Konsep yang akan diangkat pada rumah ini adalah Balinese Tropical House, yang dimana sesuai dengan namanya yaitu Sweta House. Sweta sendiri memiliki arti kedamaian dari bahasa Sanskerta, kedamaian, ketenangan. Dari hal itu kita bisa terapkan ataupun kita bisa hadirkan suasana damai dengan konsep Tropical Balinese tentunya. Pertama dari denahnya dulu, karena denah yang kita buat untuk rumah ini itu terbilang unik. Karena di sana diterapkannya sebuah inner court di dalam rumah ataupun taman dalam. Taman di sini bisa bersifat kolam ataupun taman kering gitu. Namun untuk kali ini kita terapkan kolam di bagian dalam rumah. Jadi dengan adanya kolam di dalam rumah itu bisa meningkatkan kenyamanan pada rumah, lalu bisa menghadirkan suasana-suasana air yang bisa meningkatkan kualitas aktivitas di dalamnya seperti itu. Lalu bagian lainnya itu berupa fasadnya ataupun tampak rumahnya. Yang dimana material yang kami terapkan pada fasad rumah ini mostly adalah batu alam dan material-material expose seperti bata expose. Lalu batu alam sendiri kita menggunakan batu alam Palimanan, batu alam andesit, dan material-material lainnya yang bisa menghadirkan suasana tropikal pada rumah gitu. Lalu dari bentuk atapnya pun ini kita menyikapi dengan konteks lokasi yang dimana di Indonesia kan dia curah hujannya tinggi ya, jadi kita menggunakan atap limasan gitu untuk memudahkan air turun ke bawah rumah seperti itu. Lalu ada konsep lainnya yaitu berupa vegetasi. Vegetasinya kami coba hadirkan itu jenisnya lebih kepada jenis tropikal gitu, tropis gitu. Karena dengan adanya vegetasi bisa memberikan experience suasana yang berbeda. Dan tentunya vegetasi tersebut terdiri dari beberapa jenis, Mas. Ada vegetasi yang memang fungsinya hanya untuk estetika, lalu ada vegetasi untuk pengarah, dan ada beberapa vegetasi yang menjadi objek visual utama pada rumah gitu. Seperti pohon palem kipas yang ditempatkan di main entrance rumah itu gitu. Rumah ini adalah rumah yang memang memiliki kualitas kenyamanan termal yang baik gitu. Kenapa bisa bilang begitu? Karena memang fungsi inner core di dalam gitu, ataupun kolam di dalam. Jadi kan itu bisa menjadi elemen yang bisa mengatur temperatur udara, bisa mengatur juga kualitas kenyamanan pada rumah juga. Jadi dari layout denah pun kami coba rancang seunik mungkin ataupun sesuai dengan konteks dari temanya yaitu tropical gitu. Ya, untuk project Sweta House ini sebenarnya saya karena Sweta House itu ya, saya coba mendeliver apa yang berada di konsep yang berada di area luar rumah itu saya bawa ke dalam rumah juga, di konsep interiornya. Yaitu yang pertama tentang kenyamanan termal. Nah, di area tengah rumah yang terdapat ada inner courtyard itu
menjadi sumur udara dan cahaya bagi area tengah tersebut, yang mana itu akan memasukkan cahaya dan udara melewati atap yang berada di atasnya, seperti itu. Nah, itu tidak hanya void tapi double high ceiling seperti itu. Nah, itu juga menjadi koneksi juga di antara ruang atas dan ruang bawah dalam rumah. Semua konsep yang saya bawa di rumah Sweet House ini sebenarnya ada 3 macam palet warna yang saya, karena mengacu pada tropis, warna beige gitu, warna beige, kemudian warna coklat tua, dan warna hijau yang kita munculkan pada tanaman interior. Jadi pemilihan furniture itu mengacu pada 3 warna tersebut dengan pemilihan bentuk-bentuk yang minimalis seperti itu. Yang jelas pasti langsung di area tengah rumah itu. Soalnya kalau dengan dilihat dari denah, di bagian tengah itu terdapat living room, kita sebut living room, kemudian inner court, yang di sampingnya itu bisa kita manfaatkan selain dari koridor itu sebagai area baca. Nah, kemungkinan dari hobi dari pemilik rumah itu emang hobi membaca, kayak self healing lah seperti itu. Self healing mereka itu dengan melihat inner court yang berada di tengah. Juga di tengah, area tengah itu terdapat double high ceiling yang seperti saya bicarakan tadi. Nah, itu di atasnya itu juga terdapat area ruang keluarga di bagian atas yang isinya itu lebih untuk sekedar membaca buku untuk penghuni rumahnya. Jadi antara koneksi tiap lantainya itu sangat kerasa dengan adanya inner courtyard dan double high ceiling seperti itu. Oke, rumah kali ini tuh menurut saya rumah yang bisa berkomunikasi. Berkomunikasi itu bisa dengan area luar yang kita manfaatkan tadi, sudah dijelaskan dengan Mas Alvin, yaitu kita tahu daerah itu kan memang daerah yang memiliki flora yang banyak. Nah, komunikasi dengan rumah dan area luar itu diimplementasikan dengan pendekatan tropis yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian komunikasi di dalamnya itu ya komunikasi tentang penghuni rumahnya dengan denah yang luas, kemudian ruang-ruang yang terbuka, sehingga komunikasi di antara mereka itu menjadi satu seperti itu. Bagaimana? Sudah mulai penasaran dengan detail rumahnya? Sebelumnya, komposisi pada lantai 1 rumah ini memiliki area taman yang luas, teras, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, sebuah inner courtyard, musola, sebuah kamar tidur utama, dan 2 buah kamar tidur anak. Sedangkan untuk lantai 2 rumah ini memiliki 2 kamar tidur anak, terdapat balkon dan sebuah ruang keluarga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita telusuri detail rumahnya. Seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah rumah kedua pemilik untuk anak-anaknya. Dan rumah ini dibangun tepat di rumah pribadi beliau. Saat ini kita sedang berjalan dari jalan setapak depan rumah pribadi beliau nih. Sweet House begitu dekat dengan rumah pemilik dan hanya dipisahkan oleh jalan setapak. Hal ini akan memudahkan komunikasi antar rumah ini. Kalau kita perhatikan, area sekitar rumah ini terasa begitu asri. Sweet House dikelilingi oleh taman dan vegetasi-vegetasi yang akan menghadirkan suasana alami dan juga segar. Dan ini dia baru kelihatan fasad rumahnya. Sudah berasa di Bali belum? Nah, padahal ini lokasinya di Maluku, bayangin. Kira-kira berapa rate untuk fasad rumah ini nih? Coba share di kolom komentar ya. Tapi kalau Minbo menilai 11/10 ya. Kalau dilihat dari tone warna yang terpancar, fasad rumah ini terlihat begitu simpel. Warna coklat kayu yang digunakan memberikan kesan yang hangat. Selain itu, penggunaan warna putih sebagai warna primer pada rumah pun sukses memberikan kesan bersih dan sederhana. Meski terlihat simpel, rumah ini juga begitu terasa detailnya. Hal ini dapat kita lihat melalui penggunaan ukiran-ukiran GRC pada pilar-pilar dan bagian atas rumah. Material yang digunakan juga mampu mempercantik tampilan rumah. Penggunaan material seperti batu bata serta batu alam Palimanan semakin mempercantik tampilan fasad rumah ini. Kesan tropis dan suasana Bali pun kental dapat kita rasakan. Oke, langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Sepertinya akan lebih menarik lagi ya. Ini adalah ruang pertama yang akan kita lalui. Ruang tamu ini terkesan sederhana, namun ketika masuk ada perasaan disambut dengan hangat. Furniture yang digunakan juga selaras dengan tema yang diusung, sehingga memberikan pengalaman ruang yang tidak terlalu kontras.
Di dekatnya terdapat pintu kaca sebagai pembatas sekaligus penghubung menuju area private dari Suite House. Di area penghubung ini terdapat kamar mandi dengan desain simple dan modern. Dan akhirnya sampai juga kita di area tengah dari rumah ini. Sebagai area private, ruangan ini terasa begitu lapang dengan void yang cukup lebar. Penerapan konsep double height ceiling pada area ini berhasil memberikan perasaan spacious pada rumah. Lampu gantung yang diaplikasikan pun mampu menambah sense of space yang luas dan juga megah ya. Dan di sini nantinya seluruh keluarga pemilik akan berkumpul dan menghabiskan waktu di dalam rumah. Layout yang diterapkan simple dan begitu nyaman untuk quality time bersama keluarga. Disediakan juga long chair sebagai kursi paling santai untuk menikmati suasana yang aduhai. Nah, nggak hanya luas, area tengah ini juga segar dengan adanya inner court. Inner court ini memberikan perasaan ruang yang ambigu, kesannya seperti keluar tapi di dalam ya. Hadirnya inner court sekaligus sebagai penyejuk dan penyegar dari ruangan. Kemudian di dekatnya terdapat ruang makan yang elegan ini. Penggunaan homogeneous style pada meja makan memberikan tampilan yang mewah pada rumah. Selain itu, kursi makan yang digunakan juga terlihat nyaman dan menambah elegansi dari ruang makan ini. Tepat di belakangnya terdapat dapur bersih yang digunakan untuk memasak masakan ringan seperti pasta atau camilan-camilan untuk keluarga. Perpaduan homogeneous style dengan kabinet berwarna abu-abu menjadikan ruang dapur terlihat minimalis dan juga elegan. Kalau untuk masak masakan berat dilakukan di dapur kotor ini. Meskipun disebutnya dapur kotor ya, tapi dapur ini terlihat coba bersih kan? Tapi mungkin memang penyebutannya mesti diganti deh, bukan dapur kotor ya. Di sebelah dapur terdapat sebuah kamar tidur anak yang elegan ini. Penggunaan homogeneous style motif cherry pada lantai memberikan nuansa yang hangat dan welcome pada kamar. Selain itu, elemen-elemen kaca yang diterapkan mampu memberikan kesan ruang yang lebih luas dan gak monoton. Kamar seluas 5 x 7 meter persegi ini juga memiliki akses ke area luar rumah ini. Jadi ketika bangun bisa langsung merasakan segarnya embun di rerumputan pada pagi hari. Waduh, saik. Disediakan juga kamar mandi sebagai fasilitas untuk penghuni kamar ini. Nah, masih di sekitar dapur, di sebelahnya terdapat musola untuk melaksanakan ibadah berjamaah. Adanya jendela yang bisa dibuka akan memberikan kesegaran di dalam ruangan. Ibadah pun dapat semakin khusyuk dan juga hikmat. Selanjutnya kita akan berjalan melewati inner court yang syahdu ini dan menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Maaf ya, ini pintu dibukanya kurang lebar. Nah, di dekat pintu terdapat meja yang dapat digunakan untuk merias diri ataupun mengecek outfit harian dari penghuni rumah. Lalu, hahaha, ini dia area tempat tidurnya. Kamar ini memiliki luas 6,7 x 4 meter. Konsep desain yang diterapkan nggak jauh berbeda dengan kamar sebelumnya. Hanya terasa lebih simpel, namun gak mengurangi rasa nyaman dan hangat pada kamar. Di sudut ruang terdapat dudukan yang berada di dekat jendela yang cocok banget untuk bersantai sembari membaca buku ataupun scrolling media sosial. Kemudian gak jauh dari kamar tidur ini terdapat kamar tidur utama dari rumah ini. Di dekatnya terdapat lounge untuk bersantai sambil menikmati suasana di dekat inner court di rumah ini. Ini kenapa sempit banget ya dibukanya? Aduh. Nah, kamar ini memiliki luas 5 x 7 meter. Pada area tempat tidur diberikan ventilasi berupa jendela yang mengarah ke taman, sehingga sirkulasi udara dan cahaya alami dapat masuk untuk menemani penghuni di saat pagi hari nih. Lalu yang cukup menarik pada area tempat tidur ini memiliki desain interior yang lebih artistik dengan memadukan elemen kaca dengan padding finishing fabrik. Kamar tidur ini juga dilengkapi dengan walk-in closet untuk menyimpan pakaian dari pemilik. Dan pastinya kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi untuk menunjang kebutuhan sanitasi penghuni kamar ini.
Setelah kita telusuri lantai 1, saatnya kita jelajahi lantai 2-nya. Nih, ruang pertama yang akan kita lihat adalah kamar tidur anak yang keren kece abis ini nih. Kamar ini memiliki luas 5 x 7 meter. Desain interiornya cenderung lebih sederhana namun tetap terasa kontras dengan kamar lainnya. Berbeda dengan kamar yang lain, kamar ini memiliki balkon untuk menikmati suasana di sekitar rumah. Selain itu juga terdapat area santai di dekat jendela untuk menikmati waktu-waktu senggang. Di dekatnya terdapat kamar mandi untuk fasilitas penghuni kamar ini. Kemudian kita akan menuju kamar terakhir, tapi kenapa kebukanya sempit juga ini? Aduh, hahaha. Tapi nggak apa-apa, karena kamar terakhir ini terasa luas dengan luasan 4 x 7 meter. Secara konsep, desain masih tetap sama dengan kamar-kamar sebelumnya karena pemilik ingin agar tiap ruangan tetap selaras. Hal tersebut juga diterapkan pada desain kamar mandinya. Dan terakhir yang menurut Minbo menarik banget dari lantai 2 ini adalah area keluarga ini. Area ini memiliki fasilitas kabinet buku yang keren dan elegan untuk menyimpan koleksi bacaan pemilik ataupun anggota keluarga yang lain. Buku-buku tersebut dapat dinikmati di ruang keluarga yang cozy ini. Penggunaan WPC pada plafon memberikan nuansa yang hangat pada ruangan ini. Furniture serta layout yang diaplikasikan pun mampu menghadirkan suasana yang lebih intim sehingga aktivitas yang terjalin dapat lebih harmonis. Oh ya, hampir lupa, Minbo belum mengabarkan ternyata masih ada satu area yang asyik dan syahdu banget untuk dinikmati seluruh anggota keluarga di rumah ini. Sekarang kita turun dulu yuk. Nah, dan ini dia area terakhir dari rumah ini. Di sini nantinya pemilik dapat mengundang keluarga besarnya untuk berkumpul sembari mengadakan piknik dan menikmati momen bersama. Dengan memiliki taman belakang yang luas, pemilik gak perlu bingung untuk mengadakan acara piknik di luar karena di rumah saja sudah seru dan cukup menyenangkan. Dengan demikian berakhir sudah cerita rumah kali ini. Sweta House, sebuah hunian yang tenang bagi mereka yang mendambakan ketenangan. Semoga cerita rumah ini dapat memberi Anda inspirasi dan motivasi untuk terus berusaha membangun surganya sendiri. Sebagaimana pepatah mengatakan, rumah dan keluarga adalah surga dunia. Kami paham bahwa untuk memiliki rumah idaman memerlukan proses dan perencanaan yang matang. Maka jangan tergesa. Konsultasikan rumah impian Anda kepada profesional. Jika Anda memiliki cerita akan rumah impian Anda, jangan sungkan untuk menceritakannya kepada kami. Dan kami siap menjadi pendengar untuk kisah rumah impian Anda. Cek juga Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mengetahui mereka yang sudah menceritakan rumah impiannya kepada kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.